Halo, apa kabar? Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah ide-ide kunci dari sebuah buku keren karya Thomas Carmack. Judulnya Menggunakan Skenario. Gini deh, kita semua kan pasti pernah ya ikut rapat perencanaan strategis. Tapi seberapa sering sih rencana itu benar-benar jadi panduan, bukan cuma jadi dokumen yang dilupakan? Nah, ayo kita cari tahu cara mengubahnya. Pasti kenal banget kan sama perasaan ini? Kutipan dari buku ini tuh kena banget menangkap semua frustrasi kita. Kita udah buang waktu berjam-jam mikirin rencana yang kelihatannya sempurna. Ujung-ujungnya cuma ditaruh di rak dan nggak pernah disentuh lagi. Inilah masalah utama yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng hari ini. Jadi, kenapa sih hal ini terus-terusan terjadi? Di bagian pertama ini, kita akan bongkar sampai ke akarnya. Kita akan lihat kenapa banyak banget rencana strategis yang di atas kertas kelihatannya brilian, tapi dalam prakteknya ya gitu deh, nggak ada gunanya sama sekali. Nah, ini dia biang keroknya. Kesalahan paling mendasar dalam perencanaan tradisional itu adalah kita berasumsi kita bisa meramal masa depan. Seolah-olah dunia bakal bilang, oke, silakan bikin rencana dulu, saya tungguin. Padahal kan kenyataannya nggak gitu. Ada inovasi baru, krisis ekonomi, pasar yang tiba-tiba bergeser, semua itu mustahil diprediksi dengan akurat. Pakar manajemen Henry Mintzberg berangkum masalah ini dengan sangat baik jadi 3 kekeliruan. Pertama, yaitu tadi, kekeliruan prediksi. Kita pikir kita ini peramal. Kedua, kekeliruan pemisahan. Ini terjadi waktu para petinggi bikin rencana di ruangan ber-AC, terpisah jauh dari tim di lapangan yang nanti harus menjalankannya. Dan yang ketiga, kekeliruan formalisasi. Kita percaya banget kalau proses yang kaku dan birokratis bisa menghasilkan strategi yang lincah. Aneh kan? Jadi kuncinya di sini adalah mengubah cara berpikir kita. Pergeseran mindset. Daripada mati-matian menebak satu masa depan yang bakal terjadi, tujuannya adalah siap menghadapi berbagai kemungkinan masa depan. Kita nggak lagi bikin rencana yang gampang patah, tapi membangun strategi yang tangguh dan bisa beradaptasi. Ini bukan soal jadi cenayang, tapi soal jadi siap siaga. Oke, kalau prediksi itu masalahnya, berarti perencanaan skenario solusinya dong? Nah, nggak secepat itu. Walaupun perencanaan skenario itu alat yang luar biasa, ternyata ada kelemahan tersembunyi dalam cara kita menggunakannya. Kelemahan yang justru bikin alat ini jadi nggak efektif. Ayo kita lihat. Sebelum lanjut, kita samakan dulu persepsinya. Perencanaan skenario itu, gampangnya, adalah proses di mana kita membayangkan bukan cuma satu, tapi beberapa versi masa depan yang mungkin terjadi. Anggap saja kita lagi menulis beberapa cerita berbeda tentang dunia di masa depan. Tujuannya, biar pikiran kita lebih terbuka dan nggak terjebak sama asumsi-asumsi lama. Dan, disinilah letak masalah besarnya. Menurut para ahli, termasuk Carmack, sepertiga waktu kita itu harusnya dipakai buat bikin skenario. Tapi 2/3 sisanya, bagian yang paling penting, itu harusnya dipakai buat menggunakan skenario itu. Buat apa? Ya buat menguji strategi, buat ambil keputusan. Kenyataannya, hampir semua panduan di luar sana cuma fokus di bagian bikinnya aja. Ujung-ujungnya gimana? Ya ini, tim udah capek-capek bikin cerita masa depan yang super kreatif, semua orang di ruangan berasa tercerahkan, wow, keren banget. Tapi habis workshop selesai, ya udah, nggak ada kelanjutannya. Skenarionya cuma jadi pajangan, cerita menarik yang gagal diubah jadi tindakan nyata. Kenapa? Karena nggak ada jembatan yang jelas antara cerita dan aksi. Nah, sekarang kita masuk ke jantung dari buku Carmack. Di bagian ini, kita akan bahas solusinya yang sangat praktis. 2 metode ampuh untuk mengambil skenario-skenario tadi dari rak pajangan dan benar-benar memakainya untuk membangun strategi yang jauh lebih kokoh. Metode yang pertama namanya wind tunneling. Bayangin aja Anda punya beberapa ide strategi. Nah, sekarang setiap strategi itu kita terbangkan ke dalam setiap skenario masa depan yang sudah dibuat. Terus kita tanya, kalau skenario A yang terjadi, strategi ini bakal berhasil nggak ya? Gimana kalau ternyata skenario B yang kejadian? Ini kayak stress test. Proses ini membantu kita menemukan strategi mana yang paling tangguh, yang bisa bertahan, nggak peduli masa depan manapun yang akhirnya datang. Metode kedua adalah mengembangkan sinyal. Anggap saja sinyal ini adalah judul berita dari masa depan. Untuk setiap skenario, kita tentukan kejadian-kejadian nyata apa yang kalau sampai terjadi, itu tandanya skenario tersebut mulai jadi kenyataan. Nah, dengan memantau sinyal-sinyal ini di dunia nyata, kita jadi punya semacam sistem peringatan dini. Kita bisa lihat arah angin bertiup kemana dan bisa bereaksi lebih cepat dari kompetitor. Oke, menggunakan kedua metode tadi itu keren banget. Tapi tujuan akhirnya sebetulnya lebih dari itu. Ini bukan cuma soal ngadain workshop setahun sekali. Ini soal menanamkan cara berpikir baru ini ke dalam DNA organisasi kita.
Goal besarnya adalah menciptakan apa yang disebut percakapan strategis. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah budaya di mana pertanyaan, gimana kalau skenario A terjadi, keputusan kita ini masih relevan nggak? Itu jadi hal yang biasa. Di mana setiap kali ada yang minta anggaran atau usul proyek baru, secara otomatis diuji ke berbagai kemungkinan masa depan. Di titik inilah skenario berhenti jadi latihan, tapi jadi cara kita berpikir. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba pikirkan proses perencanaan di tempat Anda. Apakah Anda masih terjebak dalam perangkap prediksi, cuma sibuk membuat cerita-cerita indah tentang masa depan? Atau, apakah Anda benar-benar menggunakan berbagai kemungkinan masa depan itu untuk membangun ketangguhan dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi? Pilihannya ada di tangan Anda.